Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khabir Rahmatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan paradigma bahasa menurut Ahmad Khalafullah. Beliau Ahmad Khalafullah merupakan ulama yang lahir di Mesir pada tahun 1916 di provinsi Syarqiyah Mesir. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di sekolah Islam tradisional milik pemerintah, lalu ia melanjutkan ke Darul Ulum pendidikan tinggi pada Fakultas Sastra Universitas Kairo, dulu disebut Al-Jami'ah Al-Maisiriyah, di tahun 1908 sampai 1940 dan di Universitas Fuad awal tahun 1940 sampai 1952 dan lulus pada tahun 1939. Kemudian ia melanjutkan program magisternya pada tahun 1943 dengan judul tesis Al-Jadal fi Al-Quran. Setelah kelulusannya dari program magister ini, ia menjadi staf pengajar di universitas tersebut dengan aktif dalam kegiatan ilmiah, sosial, dan politik serta sebagai pemikir modern yang banyak mempublikasikan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai buku, jurnal, dan artikel lainnya. Tercatat ada 12 kitab karya tulisnya dalam berbagai bidang ilmu, terutama terkait sastra, studi Al-Quran, dan studi Islam secara umum. Dan dari sekian karya-karya tersebut, kitab Al-Fannul Qososi fil Qur'anil Karim adalah karya magnum opusnya dan yang paling mendapatkan perhatian di kalangan bangsa Arab pada tahun 1947. Bahkan bisa dikatakan lewat karya inilah ia mulai dikenal dunia. Al-Fannul Qososi fil Qur'anil Karim merupakan disertasinya yang diajukan pada tahun 1947 di Fakultas Sastra Universitas Kairo. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1950 dan dicetak ulang pada tahun 1965 dan 1972. Karya inilah yang banyak menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Bahkan sempat terjadi penolakan dari pihak universitas sehingga hampir saja disertasinya itu gagal diujikan. Tetapi akhirnya diterima pada waktu itu berkat dukungan dari gurunya, pembimbing sekaligus promotor disertasi Khalaful tersebut, yakni ulama Amin Al-Khulli. Pada tahun 1948, Khalafullah mengundurkan diri dari tempat mengajarnya. Kemudian ia mengabdi pada Kementerian Kebudayaan dengan jabatan sebagai staf ahli bidang perencanaan. Di masa pensiunnya, ia aktif dalam Komite Mesir untuk Solidaritas Asia Afrika dan menjadi wakil ketua Partai Unionis atau Tajamu' Progresif Nasional. Nah, dalam mengkaji Al-Quran, Khalafullah berpegang pada apa yang ditekankan oleh Al-Khulli, yakni keharusan memperhatikan aspek sastra serta memanfaatkan pendekatan psikologi dan sosial. Sebagaimana Amin Al-Khulli pernah mengatakan bahwa kajian sastra terhadap Al-Quran dalam tataran seni tanpa memandang pertimbangan lain yang bersifat agama merupakan sesuatu yang ia anggap dan dianggap bangsa-bangsa Arab murni sebagai tujuan pertama dan sasaran paling jauh yang harus mendahului semua tujuan lainnya. Barulah setelah tujuan ini dicapai, seorang mufasir dipersilahkan mendekati Al-Quran ini dengan tujuan dan pendekatan apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang metode penulisan Al-Fannul Qososi fil Qur'anil Karim, yaitu kitab karya Khalafullah tadi. Dikatakan bahwa penyusunan kitab ini itu merupakan memakai metode baru dan juga lama. Dikatakan baru karena ia menggunakan metode pendekatan sastra dalam menafsirkan Al-Quran, dan dikatakan lama karena buku tersebut diadopsi dari buku-buku metodologi dan realitas lapangan yang biasa dilakukan oleh kritikus dan ahli bahasa. Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh Khalafullah dalam metode ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan teks.
Syarat mutlak sebuah studi teks adalah teks itu sendiri. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menentukan dan mengumpulkan teks-teks yang akan dijadikan objek kajian. Dalam hal ini, Khalafullah tidak banyak menemukan kesulitan, karena kisah-kisah yang akan dikaji dalam Al-Quran sudah ada dan terkumpul dalam Al-Quran dengan rapi dan sistematik. Yang kedua, sistematisasi historis atas teks. Pada langkah ini, Khalafullah menjelaskan tentang internal dan eksternal pada perkembangan sejarah seni dan sastra. Secara internal, sistematisasi ini akan memperlihatkan perkembangan naluri dan pemikiran penulis atau perkembangan pengalaman seni dan aktivitas jiwa seninya. Sementara dari sisi eksternal, akan terkuak posisi teks tersebut dalam perkembangan umum sejarah sastra dan seni dilihat dari segi hubungannya dengan karya sastra sebelumnya dan sesudahnya, serta peranan yang dimainkannya dalam dinamika sastra secara global. Yang ketiga adalah interpretasi teks. Dalam hal ini ada dua model pemahaman. Pertama, pemahaman tekstual atau harf, yaitu pemahaman terhadap arti kata-kata, susunan, dan bentuk kalimat, serta pemahaman terhadap hubungan antar kata dan tanda-tanda sejarah teks. Kedua, pemahaman sastra, yaitu kemampuan mengapresiasikan sisi logika, psikologis, dan seni yang dimiliki teks. Yang keempat, pembagian dan penyusunan bab. Pada langkah ini, Khalafullah dapat dengan mudah melakukan pembagian pembahasannya ke dalam bab-bab dan subbab yang saling terkait berdasarkan metodologi. Dalam hal ini, ia mengklasifikasikan teks ke dalam unit-unit yang disatukan oleh kesamaan frase, tema, dan tujuan. Dari klasifikasi tersebut, ia mempersempit lagi menjadi dua bab besar, yaitu bab pertama dimensi logis dan bab kedua dimensi seni atau fenomena sastra. Bab pertama adalah tentang pranata nilai rasional kisah-kisah Al-Quran, dan bab kedua adalah tentang nilai-nilai seni dalam kisah tersebut, atau lebih tepatnya fenomena sastra Al-Quran. Yang kelima, orientalis dan plagiarisme. Menurut Khalafullah, langkah ini sangat penting bagi pemerhati wacana ilmu pengetahuan atau seni, serta bagi mereka yang hendak dengan jeli dan matang memahami persoalan-persoalan sastra dan ilmu pengetahuan. Karena dengan pendekatan inilah bisa diketahui dari mana teks itu terbentuk, dan juga akan diketahui mana bagian dari teks tersebut yang asli dari penulisnya dan mana yang diadopsi dari karya sastra lain. Nah, saya akan menyebutkan di antara karya-karya Ahmad Khalafullah. Sudah kita sebutkan tadi, yang pertama adalah kitab Al-Fanul Qasasi fil Qur'anil Karim. Kemudian ada 12 buku lainnya yang terbagi menjadi 3 tema besar. Yang pertama, studi tentang pemikiran tokoh. Kitabnya adalah yang pertama As-Sayyid Abdullah Nadi wa Mudzakaratuhu As-Siyasiyah. B. Muhammad wal Quwa wal Maddad. C. Ahmad Faris As-Sidyaqi wa Arahu Al-Lughawiyah wal Adabiyah. D. Suhaibul Ghani Abul Faraj Al-Asbahani Ar-Rawiyah. E. Al-Kawakibi Hayatuhu wa Arahu. F. Ali Mubarak wa Arahu. 2. Tema studi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran wa Mushkilat Hayatina Al-Mu'asirah. B. Al-Quran wa Daulah. C. Jadal fil Qur'anil Karim. D. Al-Fanul Qasasi fil Qur'anil Karim. Tema yang ketiga tentang studi Islam. Yang pertama, bukunya Dirasat fil Maktabatil Arabiyah. B. Al-Islam wal Urubah. Nah, setelah kita ketahui tadi, maka kita selanjutnya akan mengetahui karakteristik penafsiran Ahmad Khalafullah. Adapun karakteristik penafsiran Khalafullah adalah yang pertama, metodologi tafsir sastrawi. Karena Al-Quran merupakan kitab sastra Arab terbesar, sehingga agar pembaca menemukan pemahaman yang objektif harus dilakukan dengan kajian internal teks Al-Quran dan kajian eksternal teks Al-Quran. Kedua, harus inovatif dan kontroversi, khususnya dalam penafsiran kisah-kisah Al-Quran, sehingga bisa menjadi ciri khas tafsir di era kontemporer, yakni ilmiah, kritis, dan non-sektarian. Paling tidak itulah yang tergambar dalam kitabnya, yakni Al-Fanul Qasasi fil Qur'anil Karim.
Dikatakan ilmiah karena produk tafsir Khalafullah ini dapat diuji kebenarannya berdasarkan konsistensi metodologi yang dipakai. Dikatakan kritis dan non-sekterian karena Khalafullah tidak terjebak dalam kungkungan mazhab, mengkritisi baik ulama klasik maupun ulama kontemporer yang sudah dianggapnya sudah tidak kompatibel dengan zaman sekarang. Ketiga, mengungkap makna kontekstual dan berorientasi pada semangat Al-Quran. Jika penafsiran klasik tradisional bersifat atomistis dan parsial, namun tidak untuk penafsir kontemporer yang menggunakan metode maudhu'i atau tematik. Yang contoh penafsiran Al-Quran Ahmad Khalafullah. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu contoh penafsirannya. Yang pertama, Quran Surat Al-An'am ayat 25. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Ayat-ayat di atas merupakan ayat yang termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkah, yaitu turun di Makkah. Walaupun ada di antaranya disebutkan di surat Madaniyah atau turun di Madinah. Seperti ayat dari surat Al-Anfal tadi, para ulama klasik menetapkan hal itu berdasarkan Mushaf Maliki yang mengatakan bahwa ayat 30 sampai 36 surat Al-Anfal adalah ayat Makkiyah. Dari fakta ini sudah ditemukan pokok persoalan, di mana dapat dikatakan bahwa unsur-unsur mitos ini banyak dikatakan oleh penduduk Makkah, termasuk di dalamnya kaum musyrikin. Fakta berikutnya, persoalan unsur mitos tersebut tidak pernah disebut-sebut di Madinah setelah peristiwa hijrahnya Muhammad SAW. Maka dengan fakta inilah Khalafullah menelaah dan menganalisa dengan cermat mengapa unsur mitos terhenti sampai pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Khalafullah memberikan analisa kembali pada ayat-ayat yang disebutkan di atas untuk dapat mengetahui dengan jelas terhadap keyakinan adanya unsur mitos dalam Al-Quran. Apakah ada penolakan di dalamnya atau tidak? Menurutnya, di antara fenomena yang dapat ditangkap dari rentetan ayat yang telah disebutkan di muka adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran dalam ayat-ayat di surat Al-Anfal, Al-Mu'minun, An-Naml, dan Al-Ahqaf hanya menyebutkan sikap tersebut datang dari orang-orang musyrik tanpa ada komentar lain. Jadi disebutkan bahwa mitos itu datang dari orang-orang musyrik. Yang kedua, dalam ayat di surat Al-An'am dan Al-Mutaffifin, Al-Quran mengancam kaum tersebut berdasarkan pengingkaran mereka terhadap adanya hari kebangkitan dan usaha mereka mengganjal usaha dakwah dan menghalangi manusia bergabung dengan Muhammad. Jelas ancaman tadi tidak ada kaitannya dengan keyakinan mereka atas adanya unsur mitos dalam Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu memberikan cerita atau kabar mengenai hari kebangkitan nanti kelak di yaumil kiamah. Cuman oleh orang-orang musyrik itu diingkari, bahkan menghalang-halangi penyampaian dakwah ini kepada kaum muslimin. Yang ketiga, hanya ada satu ayat yang bisa dikatakan membantah perkataan mereka yang menyatakan Al-Quran adalah kitab dongeng manusia berbuakala. Pembantahan ini dapat dilihat pada surat Al-Furqan yang artinya, dan mereka berkata dongengan-dongengan orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Katakanlah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha mengetahui rahasia di langit dan bumi. Sungguhnya dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat 25 Al-Furqan ayat 5-6. Ayat di atas menurut Khalafullah bukan merupakan bantahan terhadap adanya unsur-unsur mitos dalam Al-Quran. Akan tetapi bantahan tersebut hanya untuk menafikan eksistensi unsur-unsur mitos dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah karya Muhammad, dan untuk menegaskan kembali kebenaran Al-Quran adalah sebagai wahyu. Maka Khalafullah berpegang pada kenyataan tadi. Akan tetapi tidak seperti cara orang-orang yang mengatakan adanya unsur mitos dalam Al-Quran dan dari orang-orang kafir. Akan tetapi ia menafsirkan sebagaimana metode Ar-Razi yang kemudian diikuti oleh Muhammad Abduh, dan bagi Khalafullah ia sama sekali tidak mengingkari Al-Quran sebagai kitab suci yang turun dari langit.
tadi disebutkan orang-orang musyrik menyatakan adanya unsur mitos dalam Al-Quran. Maka khalafullah mengatakan kepada mereka bahwa sebenarnya perkataan mereka tidaklah salah. Hanya saja kesalahan mereka adalah terletak pada ketidakpahaman mereka terhadap maksud dan tujuan kisah-kisah tersebut dan keinginan mereka untuk mencela Al-Quran melalui kisah fakta ini. Para orientalis juga menyatakan kisah-kisah Al-Quran seperti kisah Ashabul Kahfi atau kisah Musa di surat Al-Kahfi adalah kisah-kisah mitos. Untuk itu harus disampaikan kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan tersebut tidak mengurangi keabsahan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Jadi meskipun mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah mitos, itu tidak akan mengurangi sedikit pun derajat keabsahan Al-Quran. Karena penggunaan unsur-unsur mitos oleh Al-Quran ini hanyalah sebagai penerapan metode kisah sastra universal. Dan atas dasar itu umat Islam seharusnya merasa bangga karena Al-Quran telah menciptakan kaidah baru sastra dan menyumbangkannya sebagai kontribusi besar dalam ranah sastra di dunia. Bahkan di akhir, Khalafullah mengakhiri pembicaraannya dengan menyatakan bahwa Al-Quran tidak pernah mengingkari akan keberadaan unsur-unsur mitos di dalam Al-Quran. Yang diingkari Al-Quran adalah bila keberadaan unsur mitos dijadikan bukti akan kebenaran Al-Quran sebagai karya Muhammad dan tidak diturunkan dari langit. Atas dasar fakta tadi, Khalafullah mengimbau kepada pembaca untuk tidak mengecam siapapun dari para ulama atau sastrawan yang menyatakan adanya unsur-unsur mitos dalam Al-Quran. Sebab hal itu sama sekali tidak berseberangan dengan pernyataan beberapa ayat Al-Quran sendiri yang berkaitan dengan persoalan ini. Jadi menurut Khalafullah sendiri, sesuatu yang ada di Al-Quran itu memang dianggap sebagai mitos. Karena apa? Secara akal itu tidak bisa dinalar, tidak bisa dibuktikan kebenarannya, jadi dianggap mitos. Cuman adanya hal tersebut itu bisa diyakini karena memang terkadang Al-Quran itu tidak bisa dipahami oleh manusia secara akal saja, tapi harus dipahami secara hati. Jadi harus benar-benar yakin meskipun tidak bisa membuktikannya secara ilmiah. Nah, meskipun ada seperti itu, kita tidak boleh mengatakan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang rendah ataupun sesuatu yang bukan langsung dari Allah, hanya karangan Nabi Muhammad, tidak boleh. Jadi kita tetap harus menyatakan Al-Quran, tetap memuliakan Al-Quran dan mensucikan Al-Quran. Seperti itu lebihnya dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.